Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parja pada mata pelajaran akidah akhlak. Ya, sekarang Parja akan menyampaikan pelajaran 7, yaitu tentang Asmaul Husna yang kedua. Ya. Adapun pokok bahasannya yang akan Parja sampaikan, yang pertama tentang arti dari 4 Asmaul Husna yang akan dibahas, ya, yaitu Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, sama Al-Halim. Ya. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah tentang contoh atau bukti dari Asmaul Husna. Ya, 4 Asmaul Husna yang tadi, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, sama Al-Halim. Ya. Langsung saja, yang pertama yaitu Al-Ghafur. Ya. Arti dari Al-Ghafur adalah Allah yang Maha Pengampun. Dalam arti di sini Allah mengampuni dosa besar. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Allah akan membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh selagi masih ada waktu. Jadi Allah itu Maha Pengampun, disebutlah Al-Ghafur, mengampuni dosa besar, ya. Asalkan kitanya harus tobatnya tobat yang sungguh-sungguh atau disebut tobat nasuha. Di pelajaran sebelumnya, syarat diterimanya tobat, merasa menyesal, kemudian meninggalkan dosa tersebut, serta bersungguh-sungguh tidak mengulangi dosa itu kembali, ya. Nah, berikutnya sesungguhnya Allah ini akan mengampuni semua dosa, ya. Yang kita lakukan hanya satu dosa. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apa itu? Yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik. Ya. Dalam arti syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu, menyembah kepada selain Allah, pada berhala misalnya, ya, kepada matahari, menyembah api, ya. Itu disebut syirik. Itu termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Al-Ghafur, artinya Allah Maha Pengampun. Jadi arti dan contoh, ya. Arti Al-Ghafur Maha Pengampun, contohnya tadi atau bukti Allah Al-Ghafur itu Allah akan mengampuni hambanya selagi dia bertobat, ya. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu syirik atau musyrik, menduakan Allah. Yang kedua adalah Al-Afu. Al-Afu. Apa itu Al-Afu? Arti Al-Afu adalah Allah yang Maha Pemaaf. Kalau tadi Al-Ghafur Maha Pengampun, kalau Al-Afu itu Maha Pemaaf. Maksudnya adalah memaafkan dosa kecil. Memaafkan dosa-dosa kecil yang tidak disengaja, ya. Ini Al-Afu. Kalau Al-Ghafur sudah jelas mengampuni dosa-dosa besar, ya. Sekali lagi, Allah itu Maha Pemaaf atau Al-Afu, memaafkan dosa-dosa kecil. Allah memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita tanamkan? Kalau kita meneladani sifat Allah Al-Afu, tentu tidak akan mengedepankan gengsinya untuk memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat salah terhadapnya. Jadi kalaupun misalkan ada orang lain bersalah kepada kita, kalau kita mengimani, meneladani sifat Al-Afu, kita akan meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tersebut, ya. Itu Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Jadi kita harus mempunyai sifat pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain, ya. Berikutnya ada yang ketiga, itu As-Sabur. Ya, As-Sabur itu artinya Allah Maha Sabar. As-Sabur, Allah Maha Sabar. Menurut Al-Ghazali, sifat As-Sabur yang dimiliki Allah mengandung makna bahwa dia tidak terdorong oleh sifat tergesa-gesa sehingga bergegas melakukan
sesuatu sebelum waktunya, ya. Yang garis bawah itu tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian tidak bergegas melakukan sesuatu sebelum waktunya. Dia tidak menunda-nunda sesuatu seperti orang yang malas. Tidak menunda-nunda nih. Dia tidak pula mempercepat sesuatu seperti orang yang tergesa-gesa. Tidak mempercepat yang bersifat tergesa-gesa, tidak apa? Menunda-nunda seperti orang yang malas. Dalam arti as-sabur ini segala sesuatu itu diletakkannya pada tempat dan waktu yang seharusnya. Ya, diletakkan pada waktu dan tempat yang seharusnya, itu maha sabar. Nah, seorang yang mengimani atau meneladani sifat as-sabur, dia akan bersabar dalam menghadapi musibah. Contohnya ya, ketika diberikan musibah oleh Allah, dia bersabar. Menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, misalkan ya, ada yang berbeda pendapat, kita harus sabar menghadapinya. Kemudian dalam mengerjakan sholat, kita juga harus sabar. Sabar bukan dalam arti menunda-nunda, awas ya. Kemudian dalam berdoa, kita harus bersabar tatkala ada doa kita yang masih belum dikabulkan oleh Allah. Kita harus terus-terusan meminta kepadanya, ya. Itu yang ketiga, yaitu as-sabur. Allah maha sabar. Contohnya tadi, kita harus sabar dalam menghadapi musibah, kemudian yang menghadapi orang yang berbeda pendapat, mengerjakan sholat dan berdoa. Tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh menunda seperti orang yang malas. Yang berikutnya, yang keempat, ada Al-Halim. Ya, Al-Halim ini artinya adalah Allah Maha Penyantun. Kita harus mempunyai sifat santun, ya, penyantun. Kasih sayang yang diberikan Allah kepada makhluknya tidak terhingga. Walaupun manusia sering berbuat salah. Jadi meskipun kita sering berbuat salah, Allah tetap Maha Penyantun, Maha Penyayang, ya. Allah tetap memberikan kesempatan hidup dan bertobat kepadanya. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah masih menyantuni kita dengan apa? Memberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Kemudian Allah juga buktinya adalah bukti yang lain, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Tidak hanya orang yang beriman saja, tidak hanya orang yang beragama Islam saja, tetapi semua makhluk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain manusia, binatang dan tumbuhan juga tidak ada yang kelaparan karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap santun atau penyantun yang lainnya adalah kita juga tidak boleh kasar kepada sesama. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang santun kepada hambanya. Berbicara lemah lembut, tidak berbicara kasar. Itu bukti dari penyantun. Sekali lagi, yang keempat, Al-Halim, artinya Allah Maha Penyantun. Contohnya adalah kita harus kita tidak boleh berbicara kasar kepada sesama. Kita harus mempunyai sifat lembut, ya. Karena Allah mencintai orang yang santun kepada hambanya, ya. Itu 4 Asmaul Husna yang Parja sampaikan. Dimulai dari Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua adalah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, memaafkan kesalahan-kesalahan yang kecil atau dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga As-Sabur, Allah Maha Sabar, tidak tergesa-gesa dan tidak menunda juga. Kemudian yang terakhir Al-Halim, Maha Penyantun, ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini pada materi Asmaul Husna dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.